Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Kembali kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami boleh ada, semua berkat kasih anugerah, kemurahan, kebaikan yang kau telah berikan buat kami. Sepanjang hari ini penyertaan-Mu begitu sempurnanya Engkau sudah berikan kepada kami sebagai umat-umat kepilihan-Mu. Saat ini kembali kami akan menerima lagi, menikmati lagi firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya. Firman-Mu senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Kami bersyukur siaplah hati kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya saudaraku yang kekasih, saat malam hari ini saya akan beri judul renungan yaitu kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ya, jadi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat ke-10 saya bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, yaitu pesan firman Tuhan melalui kitab Efesus, yaitu Paulus yang mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diingatkan kembali, kalau diingatkan kepada kita, akhirnya hendaklah kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Ya, pada hari-hari ini saudaraku, seringkali firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan seringkali mengingatkan dalam kehidupan kita lewat ibadah-ibadah kita, lewat renungan-renungan kebenaran firman Tuhan. Namun kembali lagi firman Tuhan datang lagi di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kembali. Kita percaya pada hari-hari ini adalah senantiasa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mau kehidupan kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, ya. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Kita percaya kalau kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka senantiasa Tuhan Yesus menganugerahkan kekuatan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan menikmati setiap kekuatan, setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seringkali firman Tuhan mendahului bagi kita sebagai orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Begitupun juga firman Tuhan saat malam hari ini mengingatkan kepada kita, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, miliknya Tuhan, tetap kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Ya, karena apa saudaraku? Di saat kita mendapatkan kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, maka kita sanggup melakukan segala sesuatu yang seringkali datang di dalam kehidupan kita. Rasa kelelahan kita, rasa ketidaksanggupan kita. Sehingga kalau kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, hanya Engkaulah yang selalu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, ya. Begitupun juga firman Tuhan katakan, biarlah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan dikatakan lagi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjatanya Allah. Mari pada hari-hari ini saudaraku,
Ya, kita senantiasa mau mengenakan setiap perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan-perlengkapan senjata Allah? Yaitu dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, oleh sebab itu mari biarlah kita memperlengkapi seluruh kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa saudaraku, firman Tuhan katakan? Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita bisa dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kalau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan kita pakai untuk kita menangkal segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam dunia ini lebih besar roh yang ada di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam kehidupan kita, dalam hati kita ini lebih besar ada daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu jelas sekali firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Biarlah kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, karena kekuatan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memperlengkapi dalam kehidupan kita supaya kita kuat dalam menanggung segala apapun juga. Ya, seperti di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, Yesaya pasal ke-40, seringkali firman Tuhan juga ini kita dengar, Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, Dia yaitu Yesus, yaitu Allah Tuhan kita, Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah, kepada yang tidak berdaya, kepada yang seringkali menghadapi masalah sehingga terhimpit dalam segala sesuatu apapun juga. Maka firman Tuhan katakan melalui Yesaya ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saat-saat hari ini saudaraku, hari-hari yang kita jalani, kalau kita boleh melewati semuanya hari-hari yang kita jalani, penyertaan Tuhan itu sempurna yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jalani hingga sampai saat malam hari ini, kita boleh ada itu semua kekuatan anugerah Roh Kudus yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Dia menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Yang tidak berdaya menghadapi masalah, menghadapi dunia yang semakin hari semakin kacau adanya. Namun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh menghadapi semuanya itu. Kita boleh melewati semuanya itu bersama kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mau mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya Allah, yaitu melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, yang mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada satupun yang tidak ada menghadapi masalah. Namun Tuhan kita itu besar, karena firman Tuhan katakan kemalangan orang benar itu banyak. Di dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar itu banyak. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada kemalangan, tidak ada kesusahan. Yang Tuhan janjikan Dia yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Namun di saat kita menghadapi kemalangan dalam kehidupan kita, janji Tuhan bagi kita semuanya, Dia yang akan meluputkan dalam kehidupan kita. Dia yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita dapat bersorak-sorai, kita berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita.
Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kekuatan kepada orang yang lelah, menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saat ini, apakah kita sedang menghadapi kelelahan? Apakah kita sedang menghadapi ketidakberdayaan? Saat malam hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dia yang memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat ke-13. Di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, jadi segala berarti seluruhnya perkara itu dapat kita tanggung. Karena apa? Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ya, biarlah dari segala sesuatu apapun juga, mari kita jalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi masalah-masalah, perkara-perkara yang besar kita bisa hadapi. Karena Tuhan ada di pihak kita. Mari kita jalani hari-hari ini yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesulitan. Namun kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, saudaraku, bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari saat-saat ini biarlah kita tetap fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita menghadapi kelelahan dalam kehidupan kita, maka mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah tetap kita andalkan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai dimanapun kita berada. Satu kali lagi dikatakan firman Tuhan, dengan renungan kita, kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah kami terima pada saat malam hari ini. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkaulah adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Di saat kami menghadapi kelemahan, di saat kami tidak menghadapi ketidakberdayaan dalam kehidupan kami percaya Tuhan. Kami hanya memandang kepada Engkau. Engkaulah sumber segala-galanya. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang saat malam hari ini sudah menerima kebenaran firman-Mu. Engkau berkati. Dalam mereka menghadapi masalah, Engkau berikan jalan keluar yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka Engkau berkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Gerejaku ada